Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dedi Saputra dengan NIM 222157 dari kelas 5B. Pada hari ini saya akan membacakan sebuah materi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen atau disingkat dengan SIM. Definisi SIM. Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi, institusi. Informasi adalah data yang telah diproses, diolah sehingga memiliki arti manfaat yang berguna, sedangkan data adalah fakta-fakta, angka-angka atau statistik daripadanya dapat menghasilkan kesimpulan. Manajemen adalah sebagai proses kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Sebagai subjek manajemen adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengelolaan data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern dan ekstern kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan mempelajari SIM, memandang bahwa nilai dari informasi amatlah berharga. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik. Maka tujuan mempelajari SIM adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan, menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output. Kemampuan sebuah sistem informasi manajemen. Beberapa kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer, yaitu yang pertama pemrosesan data batch, yang kedua pemrosesan data tunggal, ketiga pemrosesan online real time, keempat komunikasi data dan switching pesan, yang kelima pemasukan data jarak jauh dan update file, keenam pencarian rekor dan analisis, ketujuh pencarian file, ke-8 algoritma dan model keputusan, yang terakhir otomatisasi kantor. SIM yang baik. SIM yang baik adalah SIM yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya SIM akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan SIM agar sesuai keinginan, serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh. Maka SIM yang dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. Sumber daya fisik. Sumber daya fisik akan dikelola setelah diperoleh agar saat diperlukan sumber daya tersebut siap digunakan secara maksimal. Bila perlu digantikan sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien, usang. Contoh penggantian sumber daya yaitu upgrade mesin, rekrutmen pegawai baru. Tugas manajer yaitu pengelolaan sumber daya fisik dan mencakup pengelolaan sumber daya konseptual. Yang kedua, mendapatkan data mentah lalu mengelola sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Baru setelah itu memanfaatkan secara efektif untuk mengambil keputusan dan jika perlu mengganti informasi yang usang. Interface antar manajer dan mesin. Titik kontak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Bentuk komunikasi antara manajer dan komputer yaitu pengembangan program komputer,
dialog atau menyelami file, mengakses data, dan memasukkan input. Manajemen informasi. Kesimpulan manajemen informasi adalah seluruh kegiatan memperoleh informasi menggunakan seefektif mungkin dan membuangnya di saat yang tepat. Unsur-unsur sistem informasi. Semua sistem informasi memiliki 3 unsur atau keinginan utama, yaitu pertama, menerima data sebagai masukan dalam kurung input. Yang kedua, memproses data dengan melakukan perhitungan, menggabungkan unsur data, pemutakhiran, perkiraan, dan lain-lain. Yang ketiga, memperoleh informasi sebagai keluaran dalam kurung output. Prinsip ini berlaku baik untuk sistem informasi manual, elektromagnetis, maupun komputer. Keahlian manajemen. Seorang manajer yang berhasil harus memiliki banyak keahlian, tetapi ada 2 yang mendasar, yaitu keahlian komunikasi dan keahlian pemecahan masalah. Alasan perlu memberikan perhatian pada manajemen informasi. Kompleksitas kegiatan bisnis meningkat. Yang pertama itu pengaruh ekonomi internasional, yang kedua persaingan dunia, ketiga kompleksitas teknologi yang semakin meningkat, 4 batas waktu yang singkat, 5 kendala-kendala sosial, kemampuan komputer yang semakin baik, pemakai semakin tahu bagaimana mendayagunakan komputer untuk membantu pekerjaan. Nilai informasi. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Hal ini berarti bahwa bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi tersebut ditentukan dari 2 hal pokok, yaitu manfaat benefit dan biaya cost. Kualitas informasi. Sedangkan kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh 3 hal pokok, yaitu relevance, accuracy, dan timelines. Relevasi, yaitu informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Pengukuran nilai relevansi akan terlihat dari jawaban atas pertanyaan how is the match used from problem solving, the size masking. Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya. Akurasi, yaitu sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak biasa atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi terhadap keakurat sebuah informasi, yaitu kelengkapan informasi, kebenaran informasi, dan yang terakhir keamanan informasi. Tepat waktu atau timelines. How quickly is input transformed to correct output. Bahwa informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengelolaan datangnya tidak boleh terlambat. Dalam kurung usang, informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, sehingga akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, dapat menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang akan diambil. Integrasi sistem informasi, yaitu adanya saling keterkaitan antara subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari SIM. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara yang sesuai keperluannya. Sifat integrasi SIM. Integrasi sistem informasi dapat bersifat hierarkis, yaitu pada tingkat transaksi akan memberikan masukan data kepada sistem tingkat manajerial, atau sering pula dalam arah sebaliknya. Integrasi hierarkis adalah paling banyak diidentifikasikan dan diintegrasikan karena manajer mengetahui bahwa informasi harus diringkas
menurut jalur hierarkis. Di samping sistem yang bersangkutan ada di bawah satu garis komando, dan karena manajer dalam bidang fungsional akan lebih banyak mengetahui data apa yang telah dalam sistemnya. Keuntungan dari integrasi, membaiknya arus informasi di dalam sebuah organisasi, mendorong manajer untuk membagi informasi yang dihasilkan oleh departemennya agar secara rutin mengalir ke sistem yang lain memerlukannya. Banyak organisasi yang gagal membangun SIM karena yaitu pertama, kurangnya organisasi yang wajar, yang kedua, kurangnya perencanaan yang memadai, tiga, kurangnya personil yang handal, empat, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk quit serta para manajer dalam merancang sistem, pengendalian upaya pengembangan sistem dan memotivasi seluruh personil yang terlibat. Proses pengelolaan yang cepat, mengingat informasi yang merupakan landasan bagi suatu pengambilan keputusan, maka datangnya tidak boleh terlambat. Jika sebuah informasi terlambat diterima, sudah barang tentu manfaatnya akan lebih rendah dibandingkan dengan jika informasi tersebut datang tepat pada waktunya. Tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi. Akurat berarti bahwa informasi yang dihasilkan tepat sesuai dengan tujuan pengolahan data. Sebuah informasi harus akurat mengingat proses jalannya informasi dari sumber informasi sampai ke penerima banyak terdapat noise atau gangguan-gangguan yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Dan tenaga, efisiensi sumber daya manusia. Coba hitung beberapa personil yang perusahaan butuhkan jika sistem informasi pada perusahaan Anda masih tradisional. Sebut saja pada sistem pembuatan laporan keuangan. Ada petugas jurnal internal audit, petugas ledger, petugas adjustment, sampai pada petugas pembuat rugi laba dan neraca. Di dalam sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer, personil tersebut bisa diefisiensikan dan didayagunakan untuk tugas-tugas yang lain yang tentunya lebih perlu, karena memulai dari proses input jurnal transaksi, posting data, sampai pembuat rugi laba dan neraca sudah dikerjakan oleh komputer dan hanya memerlukan seseorang operator saja untuk menjalankannya. Memudahkan berinteraksi dengan penggunanya. Sistem komputer interaksi menunjukkan pada kemudahan dalam menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer, dirancang sedemikian rupa baik dari sisi perangkat keras maupun lunaknya untuk membuat manusia betah mengoperasikannya. Ada dua sebab utama kekurangan dari pengelolaan data komputer, yaitu sistem analisis dan programmer tidak memiliki pemahaman tentang proses manajemen organisasi, sehingga akhirnya tidak mampu menjalin sistem informasi yang diperlukan organisasi. Yang kedua, tidak mampu untuk memahami cara berpikir manusia dalam memproses data, dengan akibat bahwa hasil program komputer tidak memproses data sebagaimana yang dikehendaki oleh manajer, sehingga tidak mampu berkomunikasi efektif dengan manajer. Mungkin cuma sampai sini saya bisa bawakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.